Halo semuanya, selamat wayahkil ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa sang petualang terakhir. Kita masuk di part 40. Di awal video ini, tentu saja Black Pochi pun tanya tinggal diam setelah mengetahui lokasi Starling, di mana ia segera bergerak mendekat sembari berkata, "Jangan harap kau bisa bersembunyi dariku, tikus busuk." Bahkan, meskipun Starling masih bisa menebaknya dengan tepat, Black Pochi masih bisa menahannya dan langsung menyerang balik. "Dasar tikus busuk, berhentilah bermain-main dan cepat keluar." Seketika itu juga, Starling yang menghindari serangan baliknya pun sekaligus mencari pos yang tepat untuk kembali menyerangnya berpikir, Sia, ternyata dia lebih kuat dari dugaanku. Peluruku tersisa harus menggisin lagi. Bajingan itu, situasinya gawat kalau begini. Apa boleh buat?" Dengan pikiran seperti itu, Starling yang biasanya bersembunyi di balik sebuah puing sebelum melepaskan tembakannya pun kini terpaksa membidik sembari terus berlari. Sehingga Starling pun sampai tak sadar jika salah satu Twin White Pochi yang tersisa tengah menerjang ke arahnya. Kita beralih kepada pengikut yang nampaknya telah menemukan lokasi Tuan Goldrich, di mana Marco yang memimpin mereka berteriak, "Cepat dobrak pintu itu, mereka pasti masih ada di sana." Sialan, aku tak menduga bahwa dia memiliki teleportation stone. Mari kita hentikan petak umpetnya sekarang juga, Lord Goldrich. Kau di sana rupanya. Sudah kuduga kau memutuskan untuk bersembunyi di ruang penyimpanan hartamu. Aku sangat kecewa. Tuan Goldrich yang jauh lebih kecewa padanya pun menuturkan, "Kecewa katamu? Kau tak berhak menggunakan kata itu, dasar pengkhianat." Sembari mengatur napasnya yang terengah-engah setelah berlari, Marco pun berkata, "Ya, aku mengerti. Silakan cimaki aku sepuas hatimu. Tapi nampaknya kau sendirian ya. Bahkan anjing-anjing gapor juga meninggalkanmu." "Aku akan memanfaatkan semua harta karunmu ini dengan baik. Jadi, janganlah khawatir dan cepatlah mati." Tepat setelah Marco mengatakan itu, para pengikut yang datang bersamanya pun langsung berlari ke arah Tuan Goldrich. Akan tetapi, di luar dugaan mereka, tiba-tiba saja ada suatu koin emas-emas yang membanjiri ruangannya. Terlebih, saat mereka tak bisa berkutik dengan terjangan koin-koin emasnya, Tuan Rakan yang membuka saluran koin emasnya pun berteriak, "Anjing-anjing gapor katamu, kau menganggap kami sebagai anjing kah? Justru kau itu yang pantas dicap sebagai anjing pengkhianat yang sudah menggigit tangan tuannya." Tuan Goldrich yang memperhatikannya dari sebuah lantai yang lebih tinggi pun menambahi, "Aku merasa malu, tapi akan kuserahkan kepada kalian. Tunjukkanlah kepada mereka cara Garpo Macan Onion memburu anjing-anjing pembangkang sepertinya." Tepat setelah Tuan Goldrich mengatakan itu, Marco yang terjebak di antara koin-koin emasnya pun dikejutkan oleh kemunculan Rap dan Tuan Abyss yang berselancar di atas banjir koin emasnya. "Apa? Kenapa orang-orang gapor itu masih ada di sini?" Dengan begitu, tanpa kesusahan sama sekali, Rap dan Tuan Abyss pun berhasil menghabisi dua pengikut yang terjebak dalam kubangan koin emasnya. Bahkan, meski ada seorang pengikut yang berhasil keluar dari kubangan koin emasnya, Ralph bisa mengantisipasinya dengan mudah dan langsung menghajarnya sembari berkata, "Kalian tidak suka uang ya? Ya, kau ingin mandi uang sebelum mati kah? Aku menghormati pilihanmu." Kemudian, setelah membereskan pada pengikut di sana, Tuan Abyss pun menarik keluar Marco yang masih terjebak sembari menuturkan, "Sini, biar ku bantu." Hahaha, nampaknya anjing kecil kita malah ingin kabur begitu saja ya. Lalu, setelah mengikatnya dengan sebuah tali, Tuan Goldrich yang mendekat pun mulai menginterogasinya. "Cepat bicara, apa rencana kalian berikutnya? Kalau kau bekerja sama, maka kami mungkin akan meringankan hukumanmu di pengadilan nanti." Marco yang telah menetapkan pilihannya pun berteriak, "Pengadilan katamu? Jangan konyol. Kau pikir hukum manusia masih akan berlaku setelah hari ini, Bangun! Kalian pasti akan mati hari ini."
Tepat setelah Marco berteriak seperti itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari alat komunikasi milik Tuan Godrich. Cek, cek, apa kau bisa mendengarku? Aku sudah tiba di titik kumpul. Aku minta izin untuk menggunakan teleportation stone kualitas tinggi. Tentu saja, surat tersebut sontak mengejutkan Tuan Rakan. Bahkan, bersamaan dengan Tuan Godrich yang membalas suara itu dengan mengizinkannya menggunakan teleportation stone tingkat tinggi. Ralph yang tak habis pikir pun sontak berteriak. Hah? Dia barusan bilang kualitas tinggi kan? Item itu memang mirip dengan teleportation stone biasa. Tapi bedanya, teleportation stone kualitas tinggi itu bisa melintasi benua. Tidak, bahkan katanya, teleportation stone tingkat tinggi itu bisa membawamu ke tempat yang belum pernah kau datangi sebelumnya. Tapi, saking hilangkannya item itu sangatlah mahal. Mendengar teriakannya, Tuan Godrich yang tak punya pilihan lain pun menjelaskan, aku mengirimkan satu item itu kepada bala bantuan kita. Item itu akan membuat penggunanya teleportasi ke lokasiku. Makanya, aku harus berada dan bertahan di sini. Seketika itu juga, Marco yang tak menduga akan tindakan Tuan Godrich pun berteriak. Apa? Bala bantuan? Mustahil, jangan konyol. Apa kau pikir bala bantuanmu bisa membalikan keadaannya? Bodoh. Tidak ada grup prajurit bayaran yang dibayar murah yang bisa. Namun, belum sempat Marco bisa menyelesaikan teriakannya. Bersamaan dengan koin-koin emas di sana yang mulai menghilang, Tuan Godrich menatapnya serius menyela. Dibayar murah? Marco, apa kau sudah lupa siapa yang berdiri di hadapanmu sekarang ini? Aku adalah pemilik Godrich Bencana Union. Biar kutunjukkan kekuatanku sebagai orang terkaya di dunia ini. Kita beralih pada Tuan Evoke yang nampaknya begitu puas setelah memojokkan Tuan Kasim dan Kiri sampai menuturkan. Harusnya berterima kasih, berkat kalian, aku jadi bisa memiliki kekuatan ini. Tapi ya, tak usah repot-repot begitu. Biar kulenyapkan kalian sekarang juga. Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Evoke pun bersiap dengan serangan magicnya. Namun, belum sempat Tuan Evoke melepaskan serangannya. Ia dibuat merasa aneh ketika ada tetesan air yang mengenai tubuhnya. Hah? Ini hujan kah? Di saat yang sama, tanpa memedulikan koin-koin emasnya yang semakin habis, Tuan Godrich semakin mengejutkan Marco dengan menuturkan, uang? Kekayaanku tak terbatas. Aku bisa menghabiskan uang tanpa perlu memikirkan jumlahnya. Jawabannya sudah jelas kan? Aku membawa sumber bencana dunia ini, yaitu lautan. Di sisi lain, di tengah kota yang kacau balau, di saat Black Pochi memandang jauh ke langit yang menurunkan tetesan air, Starling yang terluka tampak terduduk lemas setelah menghabisi Twin White Pochi yang tersisa sembari berkata, wah, apa itu nyata? Ternyata, air yang membasahi kotanya bukanlah air hujan biasa, melainkan percikan air dari kemunculan kapal selam Nautilus yang juga membawa air laut, di mana sang kapten Nautilus, Kirin, memimpin armadanya dengan begitu gagah. Bahkan, di saat awak kapalnya bertanya, apa perintahnya karena pelabuhan Lead sudah terlihat, Kapten Kirin dengan tegas berkata, semua meriam, bersiaplah untuk menembak, bidik targetnya, dan tembak, muncratlah. Dengan begitu, tepat setelah Kapten Kirin menutup liontin yang berisikan foto kecil Rhea dan Mineru, meriam Nautilus yang telah melarikan para pengikut di bawahnya pun menembakkan pelurunya, membombardir mereka tanpa terkecuali. Terlebih, air laut yang dibawanya juga membanjiri kota layaknya tsunami. Namun, meskipun kebanyakan pengikut di sana telah luluh lantah oleh tembakan meriam dan sapuan air laut yang dibawa Nautilus, Black Pochi masih bisa menghindarinya. Bahkan ia bersiap melepaskan serangan baliknya karena ia tak lagi melihat Starling yang telah dilumpuhkannya. Apa? Di mana jalang itu? Apa dia sudah mati? Aku harus memeriksanya. Sayangnya, belum sempat Black Pochi melepaskan serangan magicnya. Tiba-tiba saja meriam Nautilus menembaknya dari belakang. Akan tetapi, tembakan itu masih belum cukup untuk bisa menghabisinya. Sehingga, para awak kapal Nautilus pun segera bersiap untuk kembali menembak. Hanya saja,
Belum sempat para awak Nautilus bisa melepaskan tembakan usulannya, ada sesuatu yang telah mengekang kapalnya lebih dulu, hingga menimbulkan kepanikan di antara para awak kapal Nautilus. Kapten gagal menembak. Sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di kapal. Pria nomor 3 berhenti, mesinnya macet. Kapal tak bisa bergerak. Kapten, ada sesuatu yang menyerang kapal. Ternyata, sesuatu yang mengekang dan menyerang kapalnya adalah morso laba-laba raksasa Tuan Epoke. Ditambah lagi, Black Pochi bisa bebas melepaskan serangan balasannya, sehingga mengguncang keras kapal dari sisi kanan. Astaga, Kapten, isi kanan kapal diserang, isi luar rusak parah, isi bawah kapal juga diserang. Kalau begini terus, kapalnya akan hancur. Tentu saja, Kapten Kirin pun tidak hanya tinggal diam mendengar teriakan para awak kapalnya. Terlebih, ia juga melihat Black Pochi yang mempersiapkan serangan magic besarnya. Namun, baru saja Kapten Kirin berniat untuk melawannya seorang diri dan meminta Murad untuk mengambil komando kapalnya. Tiba-tiba saja Tuan Michael muncul dengan mengatakan jika ia akan mengatasi situasinya, yang tentu mengejutkan mereka semua. Bahkan Komandan Arkarium yang sungguh tak menduganya pun berkata, "Tak kusangka mereka bisa bertahan. Sungguh menyakitkan. Dia kembali." Di saat yang sama, meski awalnya Tuan Epoke kebingungan, siapakah seorang yang bisa mengeluarkan serangan sekuat itu sampai mampu menghancurkan jaring-jaringnya. Ia tak bisa berkutik ketika melihat Tuan Michael yang mendekat dengan melepaskan serangannya. Karena selain serangannya itu bisa menghancurkan jaring-jaring miliknya dengan mudah, serangan itu juga berhasil memotong lengan kirinya. Namun, baru saja Kapten Kirin memberikan perintah untuk meningkatkan kecepatan kapalnya, karena kapalnya kini bisa bergerak lagi setelah Tuan Michael menghancurkan jaring-jaring yang mengekang kapalnya. Black Pochi yang sedari tadi menahan serangannya sampai begitu besar, kini bersiap untuk melepaskannya sembari berkata, "Terlambat, aku sudah mengisi cukup energi. Aku akan menghapus kalian semua di dunia ini. Enyahlah." Sayangnya, tepat setelah ia mengatakan itu, Starling yang selamat setelah terbawa arus air sebelumnya melepaskan tembakan yang mengenai lengan kanannya, yang membuat Black Pochi tak lagi bisa mengontrol serangan magic besarnya dan langsung meledak seketika. Tentu saja, tindakan Starling itu pun membuat Black Pochi semakin marah bukan main. Akan tetapi, belum sempat ia bisa melakukan apapun, Kapten Kirin telah merintahkan para awak kapalnya dengan menuturkan, "Aku benci berutang budi pada orang lain. Prediksi lintasannya, kunci targetnya, dan kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan." Tepat setelah Kapten Kirin mengatakan itu, meriamnya pun melepaskan tembakan energi limit ke arah Black Pochi yang sama sekali tak bisa berkutik dan hanya bisa meneriakkan nama Komandan Arkarium. Lalu, seperti kinetik setelah tembakan tersebut, barrier besar yang mengelilingi kotanya pun hancur berkeping-keping, sehingga air laut yang tertahan di dalamnya pun meluap keluar begitu deras, sampai mampu menyapu apapun yang dilewati lirahnya. Lalu, di salah satu derasnya luapan aliran air tersebut, Tuan Kasim yang membopong kiri yang pingsan nampak kesulitan mempertahankan pegangannya. Tetapi untungnya, di saat Tuan Kasim tak lagi bisa mempertahankan pegangannya, Tuan Michael muncul menangkapnya, lalu menariknya ke daratan sembari berkata, "Kau berubah, aku percaya padamu, Kasim." Di saat yang sama, Kapten Kirin yang menggunakan alat komunikasinya dengan Tuan Goldrich menuturkan, "Tes, ini aku, Kirin, Kapten Nautilus. Hitusnya sudah selesai. Cek, ini aku, Kirin, sang Kapten Nautilus. Situasinya telah teratasi." Videonya pun diakhiri dengan mendengar hal itu, Tuan Goldrich yang langsung berterima kasih atas bantuannya pun kini tersenyum ke arah Marco sembari berkata, "Nah, sekarang giliranmu. Katakanlah semua yang kau tahu."